ini kan awalnya kan diceritakan ini kan kista awalnya, terus akhirnya berakhir ke kanker gitu kan, dua hal berbeda gitu. Nah di skenario ini mungkin kakak nulisnya itu apakah ini penggambarannya seperti apa? Apakah mungkin kena kesalahan medis atau seperti apa gitu untuk menggambarkan ini kisah ini dari awalnya kanker jadi dari awal kisah jadi kanker gitu. Itu gimana maksudnya? Sebenarnya kalau nggak dilariin ke kesalahan medis sih, bukan ke situ sih fokusnya gitu, tapi fokusnya lebih kepada ketika dapat diagnosa kan kadang memang butuh hal-hal pendukungnya, misalnya kayak cek darah apa segala macam gitu. Mungkin lebih ke yang ketahuan lebih dulu adalah kistanya gitu, karena itu juga mengikuti proses dari realnya kan emang kayak gitu, yang terdeteksi lebih dulu adalah kistanya, baru kemudian terdeteksi adanya keganasan. Jadi bukan fokus ke kesalahan medis atau gimana sih, enggak. Menghindari itu supaya gimana caranya kak? Menghindari ada kesalahan itu, ada image itu. Kayaknya tidak ada salah kondisi sebenarnya. Iya. Jadi perjalanannya si Sheila itu memang mulai dari kista, terus ke ovarian cancer, terus lanjut lagi ke cancer di tulang belakang. Jadi emang kita lanjutin dari seperti apa yang dilalui jadi sebenarnya. Kalau Mbak Dina sendiri bagaimana sih mengolahnya gitu loh, karena kan proses itu kan kalau kayak kemo atau itu kan sebenarnya cuma di dalam ruangan, nggak terlihat betapa kayak menderitanya gitu loh. Kalau kanker itu kan beda sama kayak kalau luka fisik gitu, maksud saya itu gimana untuk supaya nggak dapetin emosi kita gitu. Emosi karena aku ada tante yang ada kakak juga, saat aku syuting juga dia sedang menjalankan si kemo. Jadi padahal kita banyak melakukan riset sih, terus bertanya sama banyak dokter, terus juga benar-benar duduk di dalam ruang kemo, terus melihat orang-orang yang menderita kanker itu mengalaminya itu seperti apa. Terus emang kalau kemo itu selama menjalankan kemo itu ada naik turunnya, dan kadang-kadang bisa ceria, kadang-kadang bisa drop, kadang-kadang bisa tiba-tiba masuk IGD, tiba-tiba bisa sehat, makan banyak gitu. Nah itu kita mencoba untuk masukin ke ramuan sebuah storytelling di dalam sebuah cerita ini, yang pastinya diutamakan adalah Sheila dan keluarganya. Kalau buat Mbak Tika sendiri, seberapa penting sih penyakit ini untuk disampaikan ke penonton gitu, karena sebagai perempuan juga gitu. Ini aku pikir penting sekali ya, karena sama seperti halnya Bu Dina, kakak ipar saya juga seorang penderita kanker payudara dan dia sudah meninggal. Jadi salah satu alasan saya juga menerima film ini saat itu karena sudah ada 2 orang di keluarga saya yang meninggal karena kanker. Jadi satu ini sebenarnya tidak saja bicara tentang kekeluargaan, tentang cinta yang tulus, tapi juga mungkin bisa akhirnya membuka awareness kita, siapapun dia, terutama perempuan yang sangat rentan dengan bermacam-macam kanker seperti payudara. Kalau Sheila tuh ini ya, ovarium ya. Jadi juga untuk aware sama kesehatannya. Di samping cerita secara keseluruhannya tentang cinta Albi dan Sheila dan juga support system dari keluarga, tapi kita juga mudah-mudahan film ini bisa membuka, oh ya kita juga harus aware nih. Kalau udah mulai sakit-sakit perut itu jangan abai. Kalau ngerasa ada benjolan di payudara atau ada sesuatu yang mengganggu dalam tubuh kita juga jangan diabaikan. Ada baiknya kita mencari pertolongan ke dokter gitu kan. Apalagi kalau udah mulai ganggu, karena akhirnya kan kita juga bicara kalau kita menjaga kesehatan tidak hanya buat diri kita tapi juga buat orang-orang yang kita sayang. Jadi penting ya, cek kesehatan dini itu penting ya Mbak? Iya, menurut aku ini pesan implisitnya di sini juga ada, cek kesehatan itu sangat penting gitu. Jadi sama-sama aware terhadap diri sendiri, selain kita juga ya itu tadi aware terhadap diri sendiri, artinya kita juga aware terhadap kita menjaga kesehatan kita itu adalah kita karena kita sayang sama keluarga kita. Mas Kiki sama Mbak ini secara ini kan cerita asli gitu kan, penggambaran secara karakter sudah ada, tapi untuk kalian berdua sebagai aktor apa sih yang disisipin untuk melihatnya jadi kayak lebih dramatis atau lebih menyentuh untuk penonton juga, terutama sebagai pasangan suami istri. Gini, sebenarnya tujuan kita bukan supaya orang nonton tersentuh sih, karena buat gua semaksimal apapun kita berusaha supaya orang tersentuh, buat kita bukan itu tujuannya, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan cerita mungkin sedekat mungkin dengan karakter aslinya gitu.
Jadi untuk urusan tersentuh atau mau apa itu bukan kita yang harusnya ngomong. Tapi kalau dari saya pribadi sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang aku sisipkan selain aku pernah ketemu dengan Pak Didin Asli waktu itu di kantor Lito waktu kita kick off project ini. Sama ada beberapa rasa-rasa yang kayak ini ada di Kiki, kayak ini ada di sini, supaya saya juga punya sense of belonging terhadap karakternya. Dan bertemu dengan Mbak Yunik, terus kita ngobrol sama Dina juga enak banget. Buat aku ini salah satu chemistry keluarga yang sampai selesai pun kita masih ada rasa hangatnya gitu. Ada Sakil, ada Yayas, dan terutama juga ada Mawar yang sebenarnya ada beberapa scene yang niatnya memang kita tidak nangis ya. Tapi niatnya tidak nangis, tapi begitu action, oke, cut, iya nangis ya. Emang semuanya setelahnya Mawar Eva. Mawar. Untuk syutingnya berapa lama? Dan direknya nangis nggak pas selama syuting itu? Wow, totalnya 19 hari kita syuting. Kalau nangis pasti ada titik-titik nangis ya. Tapi emang lebih kesulitannya adalah kalian jangan nangis. Itu yang kesulitannya di situ. Karena ini bukan film melodrama ya, yang kayak setiap scene itu harus nangis. Tapi karena semua pemain ini udah masuk ke dalam karakternya, gimana pun juga akan ngalir gitu. Dan sampai saat ini saat aku nonton editing yang udah nonton ratusan kali, itu tetap ada scene yang getar sih, ya kayak wah pasti ngalir sendiri, kayak bukan akan diperes gitu. Tapi mungkin karena kita ada saudara yang kita rasa bikin juga, dan itu yang membuat kita jadi kayak inget gitu, kayak saat itu gimana ya, terus ada saat-saat yang kalau dia masih ada pengen meluk gitu, ada kangennya saat itu. Terakhir mungkin teman-teman ada pertanyaan mungkin untuk produser. Nah ini kan filmnya setelah dari Indonesia mungkin akan dibawa kemana lagi pemasarannya? Ya saat ini kita sudah ada kerjasama sama distributor luar juga. Cuma mungkin untuk kepastian nanti negara-negaranya dan jadwal-jadwalnya saya belum bisa sebarkan untuk sekarang. Tapi sudah pasti film ini akan tayang di internasional dan akan dibawa ke media-media OTT yang lain. Dengan perjanjian dengan keluarganya Sheila sendiri mungkin akan diajak lagi nggak kalau misalnya premier di luar negeri gitu? Ya, mudah-mudahan ya, karena kita untuk semua prosesnya dari awal pertama kali ketemu Albi, ketemu almarhumah Sheila waktu itu dengan keluarganya, sampai proses produksi syutingnya apa selalu kita libatkan. Makanya ya, acara hari ini juga Albi dan keluarganya almarhumah Sheila juga bisa sempat hadir ya. Ya mudah-mudahan bisa bersama terus. Itu sih itu berapa kali itu? Sebuah tantangan baru menurut aku. Jadi kan First time ya, film ke-6 first time banget ya. Memang ini dengan sebelumnya film kita semuanya horor dan berdasarkan dari game. Karena kan Little Witcher itu kan Little Witcher dari awal rebutan game ya. Jadi ini tantangan saya pengen naik kelas, makanya pengen dapat pengarahan dari Dina gimana caranya. berikan juga kita tahu bahwa di lingkungan kita termasuk saya sendiri kita pasti ada saudara, ada keluarga yang pernah terkena cancer ya, ada yang sudah sembuh, ada juga yang sudah meninggal ya. Semoga film ini bisa tadi menjadi semangat, menjadi inspirasi ya untuk mengenang mereka yang sudah sembuh dan sempat terkena kanker dan sudah Pertama Dread Hotel. pertama Dread Hotel itu film horor dan dari game. Kenapa akhirnya dari game mengangkat ke drama gitu? Oh ya karena tadi kisah Aldi. Kenapa sih judulnya Sheila sampai ini titik memang, terakhir? amat menyentuh ya, storynya Albi kita selalu masalah tuh terharu, dia bikin kata-kata senang gitu melihat kisah mereka, cinta mereka. kata-kata terakhirnya tuh kalau nggak salah semua akan mencintai something sampai di Sukses daripada film sebelumnya gitu. jadi diambil dari story yang Bukan. tiga Kita story yang lebih ditulis sama membawanya film kisah Aldi dan Sheila ini adalah sesuatu yang menurut kita amat inspiratif dan amat positif gitu.
Ya, sehingga kita rasa dengan ada film kita bisa bawa sampai titik terakhirmu ini, orang yang nontonnya juga rasanya tuh ya bisa ikut mengenang orang yang mungkin kita kenal udah meninggal kita, atau juga untuk lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu lebih utamanya memang ini yang mau kita bawa di Foto Picture sebagai drama. Oke teman-teman, cukup dulu ya. Kita foto dulu dari mungkin semua teman-teman cast, kita foto dulu boleh dari filmmaker.